Saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Ahmad Yani, selaku Wakil Kepala Bidang Satuan Usaha dan Kemitraan IPB University. Selamat bergabung Bapak. Saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu dari AKSA Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh tim BLST dan juga BP Biswap. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini marilah kita dengarkan sambutan dari Dr. Naufal Mahfuz MM selaku Kepala Badan Pengelola Bisnis Investasi dan Wakaf IPB University. Kami mengundang kepada Bapak Naufal, kami persilahkan. Baik, terima kasih Fitri. Sudah terdengar ya suara saya, Fitri? Sudah terdengar jelas, Ya, Bapak? baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill. Maaf, terputus ya barusan ya? Betul Bapak, Ya, silakan Bapak. baik, biasa jaringannya ini ya. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, tentu pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua ya, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa kembali hadir dalam kajian Biswaf episode ke-6 kalau tidak salah. Terima kasih Bu Cici ya yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini yang akan nanti menjelaskan bagaimana wakaf ya dari sisi asuransi. Nah, mungkin beberapa kita juga belum mengetahui ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya lihat di sini banyak yang hadir, beberapa teman ya, baik dari internal IPB maupun dari eksternal. Tentu dari Biswaf sendiri, Pak Ala, Pak Yani, ya, Pak Rahmat, Pak Asad, dan teman-teman semua. Saya lihat di sini juga ada Prof. Agus Buwono, kemudian dari eksternal ada ini dari teman saya, guru saya, sahabat saya, Pak Laksamada Ade Supandi, yang juga alumni dari program doktor sekolah bisnis ya IPB telah hadir di sini. Kemudian juga Mbak Yulia Fitri ini dari Harga Citra 23 pelopor wakaf water station ya. Ini putus nyambung ya. Apa namanya? Putus lagi. Oke, mudah-mudahan tidak ini lagi ya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan Indonesia di tahun 2022 kemarin itu berdasarkan World Giving Index itu termasuk negara yang paling dermawan. Ya, jadi skornya 68%. Nah, tentu kedermawanan ini akan sangat terkait dengan pemanfaatan dana-dana sosial ya, termasuk dana-dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan para pendiri negara kita, founding fathers kita juga bercita-cita Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Nah, bagaimana hubungan antara Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia beberapa kali ya, termasuk tahun 2022 kemarin indeksnya paling tinggi, kemudian dengan negara kesejahteraan. Nah, tidak ada jalan lain kecuali pemanfaatan dari program-program penggalangan dana-dana sosial kalau Indonesia punya indeks yang tinggi dalam hal tersebut ya, termasuk dalam hal yang kita bicarakan adalah dana-dana wakaf. Nah, Badan Wakaf Indonesia telah melakukan riset bahwa potensi wakaf uang, ini baru wakaf uang, nah, seringkali kita apa namanya yang kita kenal nih wakaf kan konvensional ya, tanah, kemudian masjid ya, sekolah dan seterusnya. Tetapi wakaf uang potensinya menurut BWI, Badan Wakaf Indonesia itu 180 triliun. Nah, ini mirip-mirip sama dengan dana yang dikelola oleh BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Bahkan tahun 2022 kemarin datanya mengatakan BWI mengatakan berdasarkan riset itu sudah terkumpul 1,4 triliun yang sebelumnya di 2021 belum sampai 1 triliun, sekitar 852 miliar. Nah, karenanya dengan potensi yang besar ini
literasi wakaf itu menjadi sangat penting ya, sangat signifikan. Nanti Bu Cici akan menjelaskan dari sisi wakaf insurance ya. Indeks literasi wakaf di Indonesia itu masih skornya 50-an, 50,48. Nah, dan tiap provinsi ini berbeda-beda dan surprisingly bahwa yang paling tinggi justru literasi, nanti mungkin Pak Ala bisa koreksi saya kalau saya salah, yang paling tinggi itu ada di provinsi, kalau per provinsi ya, di Provinsi Gorontalo. Itu sekitar 73,6 atau 7 ya, apa namanya skornya. Yang kedua bahkan Papua 64, sekian, dan kemudian Bali, Sulawesi Tenggara. Selebihnya itu di antara indeks apa namanya angka 50-an. Nah, mungkin tentu ini peluang besar ya buat kita untuk melakukan literasi, program-program literasi dari wakaf ini termasuk pada pagi hari ini ya. Barangkali itu pengantar dari saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sama-sama nanti menyimak apa yang akan disampaikan Bu Cici. Terima kasih Bu Cici. Nanti Pak Ala, Pak Rahmat akan terus mendampingi kita ini. Terima kasih sekali lagi Pak Laksamana Desupandi, Prof. Agus Buwono, Pak Harsa, Bu Yulia Fitri, dan seluruh teman-teman dari BISWAF dan BLSC serta BPRS Botani. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Naufal atas sambutan yang luar biasa hangatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sudah hadir dari tadi pagi luar biasa Ibu Cici Roshida Rifai dari Head of Syariah Aqsa Financial Indonesia yang akan memberikan informasi dan materi mengenai wakaf manfaat asuransi. Baik, kepada Ibu Cici langsung saja, apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah siap, Mbak Fitri. Mbak Fitri, Luar biasa semangat paginya Ibu. iya. Baik, Apakah suara saya sudah terdengar jelas? sudah sangat jelas Ibu. Sudah ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, yang rekan-rekan yang ada di ruangan ini, ruang Zoom ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi yang ada sudah saya kirimkan ke pihak siswanya BPID, apa ya, tadi saya udah email kan ya Mbak Fitri, udah terima kali ya. Nah ini dia. Nah insya Allah materi ini bukan berniat untuk menggurui atau ingin berniat untuk apapun, tetapi hanya semata-mata ingin menyampaikan sharing bahwa kita punya program wakaf muda bersama Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. izinkan saya memperkenalkan diri ya sebelum saya menyampaikan materi. Izinkan saya juga menyampaikan sedikit menyampaikan perkenalan gitu ya. Saya juga alumni IPB angkatan 23, kebenaran yang sudah masuk ke Arga Citra 23 juga yang sudah ikutan meramaikan water station yang kemarin yang luar biasa, Masya Allah, Subhanallah, itu benar-benar membuat kita semuanya bangga melihat satu sepak terjang berwakaf melalui water station di angkatan kami. Insya Allah itu akan terus diikutin oleh berbagai macam pihak sehingga water station yang ada di IPB akan benar-benar mumpuni dan bisa mengayomi, bisa memberikan, mengakomodir kebutuhan air adik-adik semuanya yang ada di kampus kita yang tercinta. Bismillah. Nah, ini yang akan saya sampaikan, mungkin next slide. Sebelum masuk ke materi yang bagaimana sih kaitannya wakaf dan polis asuransi syariah. Ingin saya sampaikan juga nih beberapa pengetahuan sedikit ya. Pengetahuan saya tentang wakaf, saya bukan ustazah, saya bukan dosen. Saya hanya ingin menyampaikan sharing gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau salah materi, mohon nanti dimaklumi. Bisa nanti langsung tanyakan atau bisa langsung di komentar gitu ya. Next berikutnya. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama kali adalah ayat dari Al-Qur'an di Ali Imran ayat 185
yang berbunyi kullu nafsin zaikatul maut. Artinya setiap orang yang berjiwa akan merasakan mati, benar ya. Bapak Ibu semuanya, semuanya sama. Saya termasuk saya sendiri yang ngomong, saya juga lagi ngantri nih, nggak tahu ya kapan waktunya akan dipanggil, kapan waktunya harus tiba masa itu, kita juga nggak ngerti. Itu benar-benar menjadi hak prerogatifnya Allah dan itu menjadi suatu acuan ya untuk kita selalu berbuat baik dan selalu berpikir bahwa kita harus beribadah seolah-olah besok kita akan dipanggil sama Allah. Tapi kita harus berusaha juga bekerja seolah-olah kita masih akan hidup 1000 tahun lagi. Benar ya, ada yang seperti itu. Nah, kaitannya dengan wakaf apa ya? Kita akan berpikir bahwa setiap kali kita memikirkan kematian, kita harus berpikir, sudahkah kita siap bekal apa yang kita harus bawa nantinya. Next berikutnya. Nah, kita tahu bahwa apabila manusia telah meninggal dunia, next slide, saya. Next slide. Mbak Fitri ya yang operate ya atau siapa nih? Oke. Nah, ini slide berikutnya mengatakan bahwa apabila manusia udah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali ada 3 perkara, yaitu 1, sedekah jariyah yang di sini sudah disampaikan tadi bahwa ada siswaf ya dari IPB yang sudah disampaikan oleh Pak Noval tadi. Setuju banget bahwa ada 4 pilar gitu ya sebenarnya ya. Ada 4 pilar infak, sedekah, zakat, wakaf gitu ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah khusus mengenai wakaf karena yang 3 tadi, yang infak, sedekah, zakat itu adalah untuk orang lain. Tetapi wakaf itu kembali ke diri kita sendiri. Artinya benar-benar abadi gitu. Dana ini yang bisa kita bawa sampai nantinya akan kita berpulangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat mungkin rekan-rekan di IPB itu salah satu golongan yang nantinya akan mendapatkan manfaat ini, ilmu yang bermanfaat yang terus-terusan setiap hari disampaikan kepada adik-adik semuanya, gitu ya. Jadi itu juga akan kita jadiin bekal, jadiin amalan jariyah yang terus-menerus akan mengalir insyaallah nantinya, amin. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kita, ya anak soleh yang mendoakan kita. Memang kita mendidik anak-anak kita untuk memang benar-benar bisa mendoakan kita pada saat kita masih ada di dunia ini maupun udah tidak ada di dunia ini. Tapi kita nggak bisa kontrol. Ilmu yang bermanfaat setelah kita selesai udah menyampaikan ilmu kayaknya udah tidak bernambah gitu ya. Artinya sudah stop sampai di situ. Anak soleh yang mendoakan juga kita nggak bisa kontrol kalau dia mendoakan kita. Kalau enggak ya itu memang kita kepengennya mereka terus-menerus mendoakan kita. Tetapi kalau sedekah jariyah, insya Allah apa yang sudah kita sisihkan untuk memang benar-benar kita kembalikan ke jalan Allah, itu yang akan kita jadiin satu-satunya bekal yang mengalir terus-terusan yang tidak akan terputus gitu ya amalannya insya Allah. Next berikutnya. Nah sekarang, apa sih, tolok ukurnya ya gitu, sedekah ini gimana sih sebenarnya, apa aja? Banyak banget sebenarnya yang ada disebutkan di Al-Qur'an gitu ya, salah 2-nya ada di sini nih. Ada di dalam Quran, surat Ali Imran ayat 92 yang mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah akan mengetahuinya. Subhanallah ya. Itu memang benar-benar berasa. Artinya kita harus menjadi tolak ukur bahwa kita itu harus harus bersedekah itu harus dirasakan kenikmatannya. Jadi indahnya bersedekah itu kita harus mempunyai rasa pengen terus-terusan bersedekah setiap hari gitu. Semampunya kita setiap saat pada saat kita memang benar-benar dikasih waktu untuk bersedekah. Lalu berikutnya adalah Quran surat Sabah ayat 39 yang mengatakan bahwa artinya adalah barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikan dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Masya Allah, subhanallah. Ya ini benar-benar kita itu cuma dititipin ya Bapak Ibu. Harta itu hanya sebagai titipan hiasan dunia dan titipan saja.
Yang diminta sama Allah itu hanya sedikit dikembalikan ke jalan Allah. Artinya kalau dilihat dari segi nanti kalau lihat dari segi materi saya, sepertiga dari harta yang kita cintai itu kita kembalikan menjadi saluran wakaf kita. Sudah siap apa belum kita mengalirkan wakaf kita melalui sepertiga harta yang kita cintai dan kita miliki. Ini titipan kok, yang minta tuh yang nitip gitu ya. Masa iya sih kita nggak mau mengembalikan kepada yang nitip, nggak minta semuanya, mintanya cuma sepertiga aja dari yang sudah dititipkan, Masya Allah. Next berikutnya. Nah, kembali kepada, kata-kata bahwa kenapa sih kok kita harus berwakaf? Tadi udah sempat disebutkan ya bahwa sebenarnya potensi berwakaf di Indonesia tuh luar biasa besarnya sampai yang tadi disebutkan oleh Pak Noval ada saya catat tadi 180 triliun kalau dikonversi dari BWI gitu ya. Dan literasi wakaf ini memang masih sangat rendah, yang kita memang orang yang berkecimpung dalam bidang wakaf ini memang harus terus-terusan memberikan sosialisasi, literasi, pengetahuan, apa sebenarnya kenapa harus berwakaf, apa sebenarnya wakaf itu. Karena orang taunya kalau wakaf itu harus membutuhkan dana yang besar, harus membutuhkan lahan yang besar, harus menunggu nanti pada saat kita tua, harus menunggu pada saat kita sudah benar-benar kaya. Enggak, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Enggak harus kok. Enggak harus nungguin sampai tua, enggak harus nunggu sampai kaya raya, enggak. Bisa kita kalau niat ya, benar-benar niat untuk berwakaf, kita bisa banyak banget jalan cara untuk berwakaf sekarang. Apalagi, dengan adanya di-launching-kan zaman waktu pada saat Pak Wapres ya, Pak Ma'ruf Amin pada saat itu meluncurkan program yang berjudul Indonesia Berwakaf. Jadi Indonesia Berwakaf itu pun udah efeknya getok tularnya tuh sampai udah kemana-mana. Sehingga kita benar-benar menyambut project itu dengan menggunakan apa yang kami bisa untuk menjadi kendaraan. Nah, apa yang bisa kita jadikan kendaraan untuk berwakaf adalah nanti kayak saya akan sedikit jelaskan mengenai manfaat polis asuransi syariah kalau kita ingin berwakaf melalui polis asuransi syariah gitu ya. Nah, kaitannya berwakaf dengan apa yang sudah kita jalani selama ini. Next slide mungkin, mengapa kok kita harus terus mengingatkan orang-orang ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf, ya mana yang mau dikerjakan duluan, monggo silahkan. Tetapi pada saat kita memang benar-benar mampu, ayolah kita memang harus menyisihkan ya, bukan menyisakan tapi menyisihkan apa yang sudah dititipkan Allah tadi. Di sini disebutkan ya bahwa ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa orang yang giat mengerjakan sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang termasuk orang yang berjihad, dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Siapa yang rajin berpuasa, dia akan dipanggil melalui pintu arayan. Dan barang siapa yang termasuk orang-orang yang gemar dan senang bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Nah, hal ini memang benar-benar ada disiapkan pintu sendiri kembali kepada kita. Ya, kita meyakini bahwa hadis riwayat ini adalah sahih. Kita meyakini bahwa ada satu pintu yang sudah disiapkan Allah untuk orang-orang yang memang gemar dan senang bersedekah itu. Masya Allah ya kalau kita melihat hal-hal seperti ini ingin ya rasanya apalagi kalau Jumat pagi gini ya. Jumat pagi nih waktunya kita berinfak, bersedekah, berwakaf gitu tuh enak banget karena memang benar-benar barokah ya harinya hari Jumat gitu ya. Itu kita percaya sama-sama bahwa Jumat ini membawa Jumat berkah dan memang menjadikan aliran sedekah kita berlipat-lipat. Next slide mungkin. Kalau kita sering ngeprint ATM ya, ngeprint buku tabungan kita. Itu memang setiap bulan kira-kira kita ngeprint berapa kali ya, kita tahu ya bahwa mungkin sekarang udah digital ya, udah lihatnya melalui platform digital. Tapi, untuk angkatan kita gitu ya, masih sering tuh
pada saat pengen, tahu gitu kita ngeprint buku bank gitu. Tetapi apakah sadar bahwa kita memang harus dalam sehari 5 menit aja kita berpikir bahwa, apa ya yang sudah saya bawa bekal hari ini ya, apa yang sudah saya tambahkan ke saldo tabungan akhirat saya hari ini. Apa sebenarnya yang memang sudah saya lakukan untuk supaya bermanfaat untuk manusia yang lain, untuk sesama gitu. Benar-benar itu yang kita saling harus mengingatkan. Ini kembali lagi saya juga bukan ingin menggurui tetapi ini juga reminder untuk, ourselves. Jadi termasuk saya ngomong ini juga harus mengingat setiap hari, apalagi sih yang harus, kita tambahkan ke dalam saldo tabungan akhirat kita, kayak gitu. Sehingga kita tidak terlena, tidak lupa bahwa ada sebagian yang memang harus kita sisihkan tadi. Apakah itu dalam bentuk ya tadi ya, infak subuh, sedekah subuh, atau zakat dalam setahun itu harus dibayarkan karena itu bukan hak kita, itu hak orang lain, harus dikeluarkan gitu, maupun wakaf tadi, wakaf uang, wakaf wakaf apapun ya yang sudah kita lakukan banyak hal gitu ya. Nah, termasuk dari angkatan 23 kemarin yang sudah me me apa, me me membuahkan, bentuk water station sebagai wakaf dari kita rame-rame gitu. Itu luar biasa ya, air lagi ya, ngalir terus itu nanti insya Allah pahalanya, amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya ini saling mengingatkan lagi nih ya. Beberapa slide ini memang kita gabung-gabungkan dari beberapa, apa namanya, materi yang kita pikir kayaknya bagus deh untuk di-share karena memang benar-benar gak berasa ya, tahu-tahu kita udah tua ya, tahu-tahu udah tua. Benar-benar untuk saya nih pribadi, tadinya masih baru berasa keluar dari IPB ya, karena baru nanti kerja, punya keluarga, punya anak kecil, sekarang anak-anak udah besar gitu, tiba-tiba umurnya udah umur sekian gitu, ya Allah ya Robbi, itu bener-bener time flies, bener-bener tahu-tahu udah tua ini beneran kok, bener-bener nggak berasa kalau kita tidak memanfaatkan waktu demi waktu kita, demi memang bener-bener kembali ke jalan Allah dan melakukan hal-hal yang baik saja gitu. Tahu-tahu nggak ada, tahu-tahu ditanya, "Untuk apa dihabiskan umurmu?" Nah, semua dari kita akan ditanya itu. Untuk apa sebenarnya kita transit ya, di dunia ini hanya sekejap, sekedip aja, sekedip kalau nanti ada setelah slide ini mungkin kita ada konversinya, itu memang benar-benar harus kita yakini bahwa kita, apa, benar-benar harus kita hayati gitu ya, bahwa memang benar-benar kita kayak mampir, memang benar-benar mampir sekejap doang. Jangan sampai jangan sampai kadang-kadang kita kan banyak hal kalau ingin memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan zakat dan wakaf, itu tadinya kita udah niat menggebu-gebu, udah niatnya besar banget, tetapi begitu berjalannya waktu kayak ada yang berbisik-bisik, "Entar aja, gampang, masih ada waktu, masih muda, kamu masih lama, masih banyak prioritas yang lain," dan lain-lain. Eee, itu benar-benar terjadi dan itu memang benar-benar juga saya alami dan harus kita betul-betul harus kita, lawan gitu ya, kalau suara-suara seperti itu ada di kuping kita. Next slide mungkin. Nah, ini yang saya tadi sudah sebutkan bahwa untuk apa umur kita yang tadi sekejap itu nanti akan ditanya, semua anggota badan kita nanti akan menjadi saksi, benar ya? Nah, hidup kita itu cuma 1,5 jam saja ternyata teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terhormat gitu ya. Dan sesungguhnya di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Quran ayat, surat Al-Hajj ayat 47. Karena apa konversinya ada di sini nih, ada di monitor nih. Dalam 24 jam akhirat setara dengan 1.000 tahun. 3 jam akhirat setara dengan 125 tahun. Nah, rata-rata umur kita ya, apabila manusia itu sesuai dengan umur Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara 60 sampai 70 tahun saja ya umat Islam ini ya, rata-rata nih, rata-rata. Ya, kalau di sekitar di-average-kan 62,5 tahun ya waktu kita ada di dunia ini dan harus check out di umur itu, berarti kita hanya mampir dalam hitungan 1,5 jam akhirat, masya Allah.
Aduh, kalau udah ngelihat kayak gini, kayaknya langsung kepengen merinding ya, kepengen lihat, kepengen cepet-cepet berbuat apa lagi yang harus saya perbuat supaya memang benar-benar saya bisa, memberikan tambahan saldo di tabungan akhirat kita tadi gitu ya. Next berikutnya, slide yang berikutnya adalah, nah untuk berwakaf itu tidak harus, dengan nama kita sendiri. Ya, untuk berwakaf itu berbakti kepada orang tua, untuk ayah ibu, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, yang memang sudah dipanggil Allah, itu betul-betul bisa diakomodir melalui, bisa diakomodir melalui program wakaf muda bersama Aksa tadi ya, melalui, pembukaan polis asuransi syariah dan memang dituliskan, diamanahkan, diwasiatkan bahwa saya membuka ini nantinya akan saya wakafkan, sekian persen adalah untuk ayah dan ibu saya, bernama si fulan bin si fulan, si fulan binti si fulan. Jadi ditulis, memang benar-benar diwasiatkan, memang benar-benar dituliskan bahwa memang niat berwakaf atas nama siapa aja dan kita memberikan, kesempatan untuk satu polis itu bisa 10 nama gitu ya, bisa dituliskan untuk wakaf 10 nama. Jadi rame-rame, nggak harus nama kita sendiri, ya bisa nama pasangan, bisa nama anak-anak kita, dan juga berbakti kepada orang tua melalui wakaf itu luar biasa loh. Benar-benar itu lebih dari hanya sekedar doa, tetapi benar-benar memberikan, memberikan dana abadi tadi, yang mengalir tadi, itu terus-terusan nanti akan dikirim kepada orang tua kita. Kalau saya dengarkan ceramahnya siapa ya waktu itu ya, ada salah satu ustadz yang berceramah bahwa ada seorang sufi yang mimpi ngelihat bapak ibu satu pasang itu ya, ada pada saat itu dia bermimpi. Ini cerita dikit ya. Bermimpi bahwa sepasang bapak ibu ini makannya tuh dia lihat sepasang bapak ibu ini makan di tempat yang istimewa gitu, yang terpisah. Sementara yang rame-rame tuh makannya tuh keroyokan, rebutan gitu. Terus, Sufi ini mikir gitu, kenapa kok bapak ini terpisah gitu, bapak ibu ini kenapa kok dikasih tempat yang spesial gitu. Sehingga, begitu dia bertanya, "Oh kami mendapatkan kiriman dari anak-anak kami di dunia," gitu. Ternyata bapak ibu ini sudah nggak ada, udah wafat. Dan dia mendapatkan spesial tempat untuk mencari makannya tuh spesial tuh karena dia benar-benar dikirimin sama anaknya, ya itu berupa salah satunya adalah berupa wakaf. Ini salah satu mimpi dari seorang sufi. Biasanya mimpi sufi itu memang benar-benar terjadi gitu ya. Dan pada saat, itu memang baru bisa terlihat bahwa benar-benar apa yang kita kirimkan untuk, orang tua kita di sana itu sampai. Apakah itu berupa doa, apakah itu berupa sedekah, sedekah Jumat atas nama orang tua kita, maupun wakaf. Nah, wakaf ini yang luar biasa, karena tadi yang kita sudah sebutkan bahwa ini akan mengalir terus-menerus tanpa henti, akan memberikan manfaat dan syafaat untuk orang tua kita nantinya gitu. Ya, dimanapun dia berada, apakah masih hidup maupun yang sudah wafat gitu ya. Next berikutnya, kalau untuk pasangan bukan hanya, menua bersama tetapi benar-benar, katanya sekarang kan nggak mau ya, ngomong sehidup semati kan nggak mau ya, maunya sehidup sesurga gitu ya. Jadi memang benar-benar tagline itu benar-benar cocok dengan, eee, gambar yang ada di monitor kita. Jadi kita memang benar-benar mengajak orang untuk saling mengingatkan, untuk saling benar-benar melihat bahwa pasangan kita itu ya jangan hanya diajak menua bersama, tetapi benar-benar dituntun, dibimbing, benar-benar nanti yang sehidup sesurga tadi. Next, berikutnya. Kalau untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak ini adalah bukti cinta kita gitu, nggak hanya, bilang bahwa mama tuh sayang banget sama adik, mama tuh memang bener-bener ini, papa tuh udah menyiapkan segala macam ya, untuk, sekolah dan lain-lain. Tetapi bukti cinta kita yang paling memang benar-benar terfikirkan untuk jangka panjang sampai kita berpindah dimensi
adalah menyiapkan dana wakaf untuk anak-anak kita. Masya Allah, ini sih benar-benar insight gitu ya. Satu insight yang memang sudahkah kita melakukan hal itu gitu. Nah, slide berikutnya adalah mengatakan bahwa manfaat wakaf itu apa gitu, yang sudah kita sebutkan tadi ya, beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa meskipun usia sudah terputus, maka pahala akan mengalir terus walaupun kita sudah berpindah dimensi tadi ya, walaupun kita sudah berpindah alam gitu ya, ibaratnya sudah dipanggil sama Allah, ya udah itu yang menjadi bekalan kita memang benar-benar itu yang menjadi bekal, perjalanan kita selanjutnya gitu. Lalu yang berikutnya membantu sesama, mendorong pembangunan dan kesejahteraan umat. Nah ini benar banget, karena apa? Karena ada satu, program yang tadi yang Indonesia Berwakaf tadi, itu yang sudah memang benar-benar dicanangkan untuk membantu di daerah-daerah yang kurang berkembang gitu ya, nanti akan dibangun, hal-hal atau infrastruktur dengan menggunakan dana-dana wakaf ini tadi ya, pengelolaan dana wakaf ini. Karena dananya sendiri kan harus stay di dalam satu tempat dan memang itu menjadi dana abadi. Yang berikutnya adalah menyadarkan harta bahwa ini hanya sekedar titipan tadi, yang benar-benar titipan, titipan yang belum selesai tadi sebelumnya, maaf. Nah, menyadarkan bahwa harta benda kita itu dimiliki tidak kekal, hanyalah titipan tadi, titipan sesaat tadi ya. Kalau kita ingat bahwa kita itu hanya mampir, kalau kita dikasih umur, insya Allah dikasih umur panjang, ya bisa lebih dari 1,5 jam. Tapi kalau sesama kita habis waktunya di 62 tahun tadi, ya udah cuma 1,5 jam kita mampir di dunia ini. Dan ini adalah investasi yang syarat manfaat mengenai apa yang kita bisa kita bisa terima sebagai manfaat, itu manfaatnya luar biasa, bisa buat segala macam, bisa untuk orang lain, bisa untuk diri kita sendiri gitu ya. Next berikutnya. Nah, berikutnya ini baru ditanya kapan sebaiknya kita berwakaf. Ya tadi ya, orang awam sih mikirnya nanti ajalah kalau udah tua, nanti aja kalau udah kaya, nanti aja kalau udah punya lahan berhektar-hektar. Nah, itu yang paradigma itu ya, yang harus kita patahkan. Bahwa nggak harus nunggu tua, nggak harus nunggu kaya, yang nggak harus benar-benar, nggak susah sebenarnya berwakaf, asal memang kita berniat untuk berwakaf. Ya makanya kita punya tagline yang namanya, pada saat kita ingin launching project ini, namanya memang betul-betul disesuaikan, yaitu wakaf mudah bersama Aksa. Ini artinya literally mudah, gampang, dan literally bisa dilakukan oleh anak-anak muda, itu maksudnya. Nah, kapan harus berwakaf ini kalau secara teori gitu ya, ada nih disebutkan next slide gitu ya, ada 5 perkara sebelum 5 perkara ya, ada lagunya sebenarnya, lagunya Opik. Next slide berikutnya ya. Sebelum waktu pada saat waktu mudamu, sebelum datang waktu tuamu. Ya, pada saat waktu sehatmu, sebelum datang waktu sakitmu, pada saat waktu kayamu, sebelum datang waktu miskinmu, pada saat waktu luangmu, sebelum datang masa sibukmu, dan pada saat waktu hidupmu, sebelum datang kematianmu. Nah, ini sekali lagi nih saling mengingatkan, ini sharing yang benar-benar membuat kita benar-benar, sedikit aja, kilas balik gitu ya, kira-kira 5 perkara sebelum 5 perkara ini benar apa benar banget gitu. Yang memang, kadang-kadang kita lupa gitu, nggak berasa tiba-tiba tadinya kita masih merasa muda gitu, tiba-tiba dengan berjalannya waktu yang super duper cepat ini, tiba-tiba kita udah sampai ke titik yang kepala 5 kayak gitu-gitu. Itu benar-benar nggak berasa. Nanti Mbak Fitri dan teman-teman yang masih muda, ini harus benar-benar memanfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu gitu ya. Itu yang nanti akan teraplikasikan ke kehidupan real kita. Next berikutnya. Nah, mari kita melihat bagaimana cara berwakaf. Sebenarnya cara berwakaf itu kan banyak ya. Ada banyak macamnya. Tadi wakaf uang ada, wakaf sukuk juga sekarang ada,
wakaf melalui proyek BWI juga banyak banget. Lembaga wakaf sekarang udah bermunculan. Memang benar-benar berbagai macam cara tuh ada. Nah, yang kita mau jelaskan adalah benar-benar yang melalui satu polis asuransi syariah, karena saya diamanati untuk membesarkan proyek ini ya, yang bernama Wakaf Muda Bersama Aksa melalui jalur pengembangan lini syariah kita. Makanya izinkan saya juga untuk menyampaikan hal ini. Next berikutnya. Ini yang tadi udah saya sebutkan berulang-ulang. Next berikutnya. Nah, konsep asuransi syariah sendiri, ya berikutnya. Next. Nah, konsep asuransi syariah sendiri itu sangat cantik karena dia tidak menggunakan akad jual beli, tetapi menggunakan akad tolong menolong, menggunakan dana tabaru atau dana kumpulan gitu ya. Nah, di sini ditulis juga nih dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Ya, dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Ada lagi surat Al-Hasr ayat 18 ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Satu lagi nih, Quran surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Subhanallah ya. Masya Allah, ini kita diingatkan terus dalam berbagai macam surat bahwa kita harus tolong menolong, harus bersedekah, harus memang benar-benar mengisi hidup kita dengan perbuatan baik, harus rame-rame, ini nggak boleh sendiri-sendiri, harus memang saling mengingatkan tuh rame-rame gitu ya. Dan memang kita tidak boleh meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi yang tidak sejahtera atau dalam kondisi yang lemah gitu ya istilahnya. Next berikutnya. Nah, kalau dikaitkan dengan fatwa nomor 106 DSN MUI tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, ketentuan hukumnya jelas ya bahwa sudah diatur oleh ulil amri nih. Jadi kalau ada orang yang bilang, benar nggak sih? Boleh nggak sih? Halal nggak sih? Sebenarnya boleh nggak kita berwakaf melalui polis asuransi syariah? Kita ikut dengan fatwa DSN MUI dan ini sudah diketok palukan oleh ulil amri ya. Kita sepakat bahwa ini adalah bisa dipakai untuk manfaat wakaf ini, bisa di sebagian manfaat asuransinya bisa diwakafkan gitu. Karena prinsipnya sudah tahu bahwa manfaat asuransi ini dijalankan dengan akad tolong-menolong tadi, dijalankan dengan mengumpulkan melalui dana tabaru dan lain sebagainya. Ya, mewakafkan manfaat asuransi pada uang pertanggungan jiwa kita atau pada manfaat investasi itu diperbolehkan atau dihalalkan gitu ya. Next berikutnya. Karena sesuai dengan fatwa yang sudah kita sepakati. Nah, manfaat yang boleh kita berikan untuk dana wakaf adalah maksimal 45% dari santunan asuransi jiwa kita itu boleh diwakafkan. Kenapa kok cuman maksimal 45%? Tadi karena 55%-nya harus kembali ke ahli waris. Karena pada saat orang yang pencari nafkah ini berpulang tiada di dunia ini ya, dipanggil sama Allah, 55%-nya inilah yang nanti akan menjadikan anak keturunannya supaya tidak dalam kondisi yang lemah tadi atau supaya tidak dalam kondisi yang tidak sejahtera. Sehingga 45%-nya boleh diwakafkan dan 55%-nya kembali kepada ahli waris. Seperti itu aturannya. Dan sepertiga dari potensi dana investasi yang sudah dikelola dalam polis tersebut boleh diwakafkan. Artinya
sesuai dengan fatwa juga ya, bahwa 30% atau 1/3 dari potensi dana investasi tadi boleh diwakafkan. Next berikutnya. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira Mbak Fitri nangkep nggak? Jelas nggak? Atau kurang jelas nih? Kalau Jelas dari ya? saya jelas, Ibu. Jelas ya? Oke, nanti kita lanjut dengan mungkin kita buka 1, 2 question and answer atau tanya jawab gitu ya. Nah, kalau diperbandingkan nih wakaf melalui tabungan biasa nih, contoh ada nih di sini disimulasikan, Bapak Umar usia 30 berniat untuk berwakaf 2 miliar dengan cara menabung biasa. Ya 1 bulan dia pengen menyisihkan 2 juta per bulan untuk benar-benar diwakafkan pada saat proyek wakafnya yang dia pilih, sesuai yang dia pilih. Nah, kira-kira kalau untuk menyampaikan dari 2 juta per bulan, ya kalau untuk nyampe ke angka 2 miliar itu berarti beliau atau Pak Umar ini membutuhkan waktu sebesar 83 tahun ya, karena dia membutuhkan kira-kira 100 tahun gitu ya. Jadi sorry 83 tahun lah kurang lebihnya. Jadi benar-benar kalau dihitung berdasarkan kalkulasi manusia, benar-benar itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan usia Pak Umar yang 30 tahun ditambah dengan 83 tahun, apakah masih beliau ini masih diberi kesempatan ada di dunia ini, seperti itu ya mikirnya tuh, konsep berpikirnya adalah seperti itu landasan berpikir kita. Next berikutnya, kalau wakaf melalui polis asuransi syariah, nah pada saat ya next berikutnya, pada saat Pak Umar ini menabung setiap bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya. Sehingga beliau pada saat 12 bulan ternyata Pak Umar harus menghadap ke Allah, dipanggil Allah, dia sudah terbentuk dana wakaf yang sudah seperti yang Pak Umar inginkan, yang seperti Pak Umar wasiatkan gitu ya. Sehingga dana wakaf itu bisa diserahkan kepada pilihan Pak Umar, mau itu kepada lembaga wakaf apapun termasuk kepada badan Siswafnya IPB gitu. Misalnya Pak Umar nih anak IPB, saya berwakaf nanti saya akan 45% dari uang pertanggungan saya akan kembalikan kepada sivitas akademi kita gitu melalui dana Siswafnya IPB. Itu bisa juga karena kita sudah bekerja sama bareng gitu ya. Sehingga itu langsung diserahkan, langsung di-split gitu 55%-nya ke ahli waris dan 45%-nya langsung diserahkan kepada lembaga wakaf yang ditunjuk oleh Pak Umar ini tadi. Kayak gitu aja, simpel aja sih caranya. Next berikutnya. Nah, kita baru launching satu produk baru lagi nih yang bernama Aksa Atania Link Syariah dan ini bisa mempunyai beberapa proteksi yang double ya. Ada yang fleksibel itu termasuk untuk kesehatan, lalu ada wakafnya gitu, ada asuransi tambahannya, ada proteksi optimal kalau kita misalnya terjadi apa-apa di tanah suci pada saat kita umroh dan haji, itu juga langsung terprotek seperti itu. Lalu juga ada wakaf muda bersama Aksa. Nggak hanya bisa dari uang pertanggungan dan juga dana investasi, tetapi kita tambah lagi 2 sumber, yaitu melalui ujroh atau sharing dari pada saat kita menjual proyek ini, atau yang keempat adalah melalui dana surplus underwriting yang kita bagikan, bagi hasil lah istilahnya. Setiap tahun kita akan membagikan bagi hasil kepada seluruh peserta yang ada di dalam yang sudah membeli produk-produk link syariah kita ini, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nah itu udah ditulis di chat ya, ada Bu Yulia Fitri di sini yang bisa memberikan informasi lebih jauh lagi, yang lebih detail lagi. Next berikutnya. Nah, wakaf muda bersama Aksa. Bagaimana sih sebenarnya wakaf muda bersama Aksa nih? Wakaf atas manfaat meninggal tadi maksimal 45%, yaitu sudah dicanangkan di produk ini. Lalu juga bisa wakaf melalui nilai investasi polis maksimal 30% gitu ya. Lalu juga wakaf atas surplus underwriting, tadi pembagian hasil setiap tahun yang dibagi kepada
apa namanya, kepada seluruh para peserta yang ada di dalam kumpulan polis asuransi kita ini yang di dalam dana tabaru rame-rame tadi, itu dibagi lagi. Lalu juga ada wakaf atas komisi atau atas ujroh ya, kepada, sahabat wakaf atau kepada tenaga pemasar. Sehingga orang yang menjadi sahabat wakaf itu enggak hanya memperoleh pahala melalui akhirat saja, tetapi dia akan memperoleh bisnis atau memperoleh sisi, ujroh komisi dari, pada saat dia menjual project ini, seperti itu. Next berikutnya. Nah, ini adalah manfaatnya. Tadi sudah sempat saya sebutkan ya beberapa manfaatnya. Kita dilengkapi dengan berbagai macam proteksi, sampai diprotek pada saat kita haji umroh. Kalau kita terkena penyakit kritis juga kita ada. Lalu pada saat kita perlu asuransi kesehatan, kita sudah ada pengelolaan secara syariahnya. Lalu juga dilengkapi dengan berbagai macam, tambahan features gitu, termasuk tadi ya, wakaf mudah bersama Aksa yang bisa dipilih ingin berwakaf melalui jalur apa dan berapa besarnya gitu. Sehingga saat dengan satu produk kita bisa mendapatkan all manfaat yang luar biasa ini dengan berbagai macam features gitu ya. Belum lagi nanti si produk ini tuh akan berjalan jangka panjang dan nanti akan mendapatkan 3 jenis bonus loyalitas untuk, pada saat kita masih hidup dan kita bisa mengambil bonus-bonus itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Next berikutnya. Nah, kalau ingin tahu bagaimana pembagian surplus underwriting kita, sebenarnya surplus underwriting itu dikembalikan dalam peserta ya, untuk peserta itu sebesar 30% kembali ke dana tabaru dan 35% langsung ke dalam, akunnya peserta gitu ya, 35% ditambah 30 jadi 65%. Sehingga 65% kembali kepada si peserta dan 35% itu untuk pengelola atau dalam hal ini adalah Aksa Finansial Indonesia Syariah sebagai pengelola kita mendapatkan ujroh sebesar 35%. Seperti itu. Next berikutnya. Nah, Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Di sini juga kita sama-sama tahu bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih menumbuhkan 7 butirnya dalam setiap bulir itu nanti akan ada 100 butir. Sehingga benar-benar ganjarannya berlipat-lipat sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Next berikutnya. Sebenarnya berapa sih pahala atau berapa sih sebenarnya bagaimana cara menyisihkan itu pahala sedekah yang besar. Di sini ditulis lagi ada hadis riwayat Bukhari yang mengemukakan bahwa engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat. Pada saat kamu jangan sampai kita pada saat sehat walaupun dikasih rezeki masih terbatas gitu ya. Saat kamu takut fakir itu justru malah terbaik ya. Malah takut kurang, takut ini, takut itu, benar-benar itu terjadi. Kalau misalnya memang kita mesisihkan dana yang terbatas tadi, itu akan digantikan berlipat-lipat. Jangan engkau menunda-nunda sedekah. Insya Allah nggak akan mengurangi harta kita kok, kalau kita memang menyisihkan harta kita melalui jalan-jalannya Allah. Insya Allah, amin. Nah, berikutnya adalah pahala yang ngalir abadi ini melalui, kita hanya me-request atau memberikan simulasi, sehari ya Allah cuman menyisihkan 20.000 per hari. Artinya dengan 20.000 per hari, kita sudah bisa ikut project wakaf muda bersama Aksa melalui produk yang Atania tadi. Sehingga betul-betul 20.000 tuh setara dengan apa ya, setara dengan semangkok bakso aja udah nggak boleh ya kayaknya sekarang. Kalau di Jakarta udah bener-bener parkir aja udah nggak bisa tuh 20.000 sehari. Jadi benar-benar kita dari pagi kita kayak menyisihkan kenceleng gitu, 20.000, 20.000, 20.000, tapi memang kita tidak ada pembayaran harian. Kita minimum pembayaran adalah bulanan gitu. Sehingga, hal itu yang bisa mendisiplinkan diri kita untuk bersedekah dan berwakaf gitu. Sehingga tidak perlu menunggu muda, ya tidak perlu menunggu tua karena masih muda juga bisa. Tidak perlu menunggu kaya raya karena dengan sebagian harta yang terbatas tadi kita juga bisa.
Dan kita patahkan paradigma tadi yang memang harus punya lahan besar dan lain sebagainya. Next, berikutnya. Caranya mudah sekali, tinggal nanti, minta memilih produk ya, produknya itu sekarang yang terbaru adalah, produk yang tadi saya sampaikan yaitu Atania Link Syariah, lalu mengisi beberapa form ya termasuk form wakaf ya, nanti akan diisi bahwa di situ adalah kembali ke siswa, IPB misalnya, nanti terisi di situ untuk siapa aja nama-namanya, nanti diisi di situ. Akan diterbitkan sertifikat ya, wakaf oleh si pengelola nazir wakafnya siapa, dan pada saat tutup usia nanti akan diwakafkan tadi maksimal 45% dari santunan asuransinya atau, atau sepertiga dari dana investasi tergantung si fulan yang berwasiat tadi. Itu sih Bapak Ibu semuanya. Next berikutnya kayaknya ini udah slide-slide penutup saya cepet aja. Ya, jadikan akhirat kita sebagai tujuan. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal." Sehingga kita berpikir kita ini hanya mampir tadi 1,5 jam ya Bapak Ibu ya. Cuman sekedip ya, sekedip aja Bang, karena banyak banget yang, tiba-tiba baru aja ngobrol, besoknya kayak, ya Allah baru aja chat, baru aja ngobrol lewat telepon, tiba-tiba, udah ada yang terpanggil, udah ada dipanggil Allah dan lain sebagainya, itu banyak banget ya kejadian yang seperti itu. Apalagi di angkatan-angkatan saya nih ya, kita udah benar-benar harus siap gerak gitu ya, kapan pun gitu. Nah, berikutnya adalah sedia payung sebelum hujan, sedia amal soleh sebelum datangnya kematian. Next slide ini. Itu sama sih, kayak benar-benar kita yang sudah kita tahu gitu ya. Next slide. Next berikutnya. Dan untuk sebagai referral aja, perjalanan kita ini etapenya masih banyak banget yang harus kita lalui. Kita sekarang di dunia, nanti kita ada di alam kubur, nanti ada hari kebangkitan, nanti ada tiupan sangkakala, dan seterusnya. Ini keren banget, ini saya ambil cuplikannya dari Google ya. Padang mahsyar, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita benar-benar pada saat dihisap udah ada jalur-jalur khususnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa kita ada catatan penyerahan, catatan amalan, ada mizan nanti pertimbangan, lalu baru ada telaga dan baru ada sirotol mustaqim dan benar-benar kita akan dijadikan orang yang menuju ke surganya Allah atau yang nauzubillah nih, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi gitu. Next berikutnya, siapa manusia yang paling bahagia? Yaitu mereka yang telah berhenti nafasnya namun masih mengalir pahalanya tadi karena kita sudah ikut berwakaf. Makanya apapun program wakaf yang ada di IPB, ayo deh sedikit-sedikit aja ikut deh, ikutan aja, dipaksakan, disisihkan gitu ya supaya memang benar-benar kita udah punya tambahan saldo akhirat kita tadi. Next berikutnya, tadi yang dikatakan bahwa bentuk bakti kita kepada orang tua adalah memberikan, dana wakaf kepada atas nama kedua orang tua kita. Next berikutnya, pintu surga itu tadi sudah disebutkan bahwa orang tua adalah pintu surga kita yang paling baik. Itu ladang amalan kita ya, kalau masih ada itu benar-benar beruntung. Jadi benar-benar masih punya, ladang amal yang sangat luas kalau masih punya orang tua. Kalau yang sudah tidak ada, ya sudah memang benar-benar kita harus mengirimkan tadi berbentuk sedekah, infak, zakat, wakaf, itu masih bisa kita melalui itu semuanya. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan jangan sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Nah, berikutnya adalah kata siapa ya, kita dititipin harta tuh, kata siapa nggak bisa dibawa mati? Bisa, bisa Bapak Ibu, bisa teman-teman semuanya. Bisa melalui jalur sedekah wakaf, melalui, benar-benar proyek wakaf yang sudah kita tahu dan itu kita ikutin, kayak gitu. Nah, sampai di sini kayaknya slide saya.
Insya Allah apa yang sudah saya sampaikan, yang saya sharingkan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kurangnya tuh milik saya, lebihnya punya Allah. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan memang benar-benar hal ini saya sampaikan dengan niat ikhlas ya, niat ingin berbagi, itikat baik sehingga memang benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri, kembali kepada Mbak Fitri. Karena waktunya udah Waalaikumsalam. jam 8:50 nih. Iya, Aku baik jadi Ibu. telat ya. Tidak apa-apa Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cici atas pemaparan dan juga motivasi ya kalau menurut saya. Jadi memang kita berwakaf bisa mulai dari sekarang gitu ya. Sekecil apapun, semampunya gitu ya kita sisihkan, bukan kita sisakan. Begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Cici. Baik Bapak Ibu semua dipersilakan untuk tanya jawab mungkin ya. Silakan untuk raise hand melalui fitur reaction dari Zoom, Bapak Ibu, atau langsung open mic juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar dengan wakaf maupun program-program dari Aksa Finansial Indonesia. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang saya lihat tadi memang luar biasa pilihannya ada banyak ya Bu Cici. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Termasuk para Betul. pemuda-pemuda juga Iya, yang masih benar, muda benar. gitu. Jadi tidak Mhm. memberatkan gitu ya, Iya, betul. sesuai dengan apa yang dipunyai sekarang yang memang Mhm. benar-benar masih terbatas gitu. Sesuai dengan kemampuan lah. Iya betul. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan mungkin sharing-sharing juga dari tim wakaf. Mungkin barangkali Dari ada yang ingin dikerjasamakan juga silahkan begitu ya Bu Cici ya? kita sih sudah bekerja sama sebenarnya dari AFI Syariah dan BPIDS atau siswa Oh IPB iya, ini udah bekerja mhm. sama, iya. Di chat udah ditambahkan Bu Yulia Fitri ada di sini sebenarnya untuk membantu teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan di dalam forum ini, boleh dicatat nomor handphone Bu Yulfit. Oh baik Ibu. Ya silakan Bapak Ibu di chat juga sudah ada Ibu Yulia Fitri dengan kontak 0817112901 bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dan diskusi barangkali belum sempat ditanyakan pada forum hari ini begitu ya Bu Cici ya? Begitu. Mungkin sedang menghitung ulang manajemen finansialnya Bu Cici. Oh baiklah kita coba manage ulang kemudian sisihkan gitu. Karena menarik ya Bu Cici, tadi juga saya sudah sangat termotivasi oleh Bu Cici bagaimana kita juga bisa menyisihkan gitu. Yang selama ini memang kami fokusnya di sedekah mungkin ya gitu. Tapi sedekah itu kan memang juga baik. Kemudian jalan lain dari sedekah bisa wakaf juga ya Bu Cici dengan Benar, benar kebermanfaatan Mbak yang jelas Fitri. dan juga Ya, ya kebermanfaatan yang jelas dan jadi investasi akhirat ya Bu Cici ya? amin, insya Allah. Iya, Amin ya rabbal benar. alamin. Oke, dari Bu Yulia Fitri juga menyampaikan kalau yang masih muda bisa mulai menyisihkan dari 10.000 per hari, bisa juga dalam bentuk kumpulan hitung-hitung patungan berwakaf. Oh, jadi bisa bersama begitu ya Bu Cici atau bagaimana? Bisa, jadi bisa dilakukan oleh kumpulan minimal 20 orang misalnya, seperti itu. Dengan 10.000 tadi bisa dilakukan secara keroyokan gitu. Jadi nggak harus per individu, tetapi benar-benar misalnya ada grup pengajian apa atau kelompok kelompok apa gitu, itu bisa diakomodir, nantinya bisa dibantu gitu. Kayak gitu sih Mbak Oh Fitri. begitu. Dari Mhm, perkumpulan tersebut minimal berapa orang ya Bu Cici? 20 ya, minimal 20 20 ya? orang. Dua Iya, puluh insya per Allah mhm. iya, insya Allah dengan 10.000 per hari yang sudah kalian sisihkan, dengan 20 orang itu ya nanti bisa kita bantu untuk memang benar-benar memperoleh project seperti ini. Wah luar biasa, jadi bisa patungan ya. Nah Mhm, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang punya komunitas mungkin bisa bener, sama atau komunitas dengan kecil-kecilan keluarga ya. aja juga nggak apa-apa, nah keluarga juga nggak apa-apa gitu Mbak Fitri. Oke, Berarti anak luar Bapak biasa. kemo ya? Enggak, Ya, Bagaimana Pak Rahmat? Bapak kemo. udah pernah di kemo. Heeh.
Sepertinya bocor mungkin ya, Pak Rahmat Bocor tadi. ya, heeh. Baik. Baik Bu Cici, terima kasih atas informasi barunya tadi ya dan juga Bu Yulia. Jadi ternyata kita bisa bersama-sama 10.000 per orang, kemudian kita bisa bentuk kelompok 20 orang, entah keluarga besar, entah komunitas gitu ya, atau tim kerja gitu ya Bu ya, di kantor mungkin ya, gitu. Jadi yang selama ini arisan mungkin bisa wakaf juga gitu ya, kelompok arisan dan lain sebagainya, begitu ya Bu Cici? Benar benar sekali, Mbak Fitri. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Cici, atas informasinya. Mungkin karena sudah jam pukul 8:14, saya akan tanya kembali kepada Bapak, Ibu, dan hadirin apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya Bu Cici ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu silahkan bisa ditanyakan saja kepada Bu Yulia jika memang ada, teknis-teknis atau juga, informasi-informasi yang belum kurang jelas di kemudian hari yang ingin ditanyakan di kontak yang sudah Bu Yulia kirim. Mungkin seperti itu ya. Sebelum kita tutup mungkin silahkan Bu Cici untuk memberikan, closing statement Bu Cici. Silahkan. Ya, kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah sedikit banyak tadi memberikan insight, memberikan secercah pemikiran kembali, motivasi kalau Mbak Fitri bilang gitu ya, untuk benar-benar bergerak menuju program wakaf, apapun bentuk wakafnya, nggak harus lewat produk kita, tetapi ini salah satu jalur, salah satu kendaraan, salah satu cara untuk bisa berwakaf sedikit menyisihkan apa yang sudah kita punyai dan titipan tadi melalui, polis asuransi syariah kita gitu. Insya Allah, kalau misalnya kita niat, jalan jalan karena kita sudah niat gitu ya, memang benar-benar di jalannya dipermudah. Pada saat kita niat aja udah tercatat itu gitu ya. Nah, insya Allah dipermudah semuanya ingin berwakaf bersama-sama dan kembali kepada kita masing-masing akan diwakafkan melalui, melalui program apa dan untuk siapa, itu kembali kepada kita. Itu aja sih tambahannya Mbak Fitri. Insyaallah, ketemu lagi kapan-kapan kalau kepengen memang ada waktu untuk lebih detail lagi, kepengen dibuka tuntas gitu ya dari segi apapun, saya bersedia untuk diundang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Cici atas, motivasi dan juga informasinya. Dari kolom chat ada Pak Agus Buwono juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah hatur nuhun atas pencerahannya, begitu Bu Cici. Ya mudah-mudahan, nanti kami akan, coba, membuka, polis asuransi atau wakaf, mudah-mudahan dilancarkan ya, bagi yang sudah niat, karena tadi sudah dicatat kata Bu Cici walaupun baru niat ya, kemudian mudah-mudahan dimudahkan jalannya, ketika melakukan wakaf begitu, melaksanakan wakaf, rutinitas, rezekinya dilancarkan, kemudian jalannya atau teknisnya juga dilancarkan, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Cici yang sudah luar biasa memberikan motivasi dan juga informasi di pagi hari ya, di pukul 7, jadi Jumat berkah di pagi hari, luar biasa ya Bu Cici. Baik, kami atas nama panitia dan juga seluruh hadirin yang ada di sini, Bu Cici mengucapkan terima kasih. Sebagai tanda terima kasih kami akan memberikan sertifikat kepada Bu Cici. Silahkan, Mas Operator boleh ditampilkan sertifikatnya untuk Bu Cici. Ya, Terima kasih banyak, terima kasih. luar biasa. Berikut Bu Cici, terima kasih. Berikut sertifikat yang diberikan kepada Ibu Cici Rosyida Rifai sebagai Masya Allah, narasumber. tabarakallah, terima kasih banyak. Terima kasih atas pemberian sertifikat ini. Maaf ya, saya udah back to back dengan meeting yang pagi juga. Oh Maaf. gitu. Baik Bu Cici. Mohon izin kami dokumentasikan dahulu boleh Ibu? Oke, baik. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin ikut, berdokumentasi dengan Ibu Cici bisa on cam. Oke, 3, 2, 1. Wakaf nih, wakaf. Oh, udah wakaf ya? Oke. 3, 2, 1. Oke, baik. Luar biasa, terima kasih Bu Cici. Mungkin sekalian ya,
selain dengan sertifikat, kami juga mohon izin kepada seluruh, peserta dan hadirin untuk membuka kamera dan kita sekalian untuk berfoto bersama dengan Ibu Cici, gitu ya. Barangkali nanti ingin bertanya lagi dengan Bu Cici, masih hafal wajahnya yang mana begitu ya, dan kita tunjukkan, "Ibu, kami yang kemarin ikut Zoom bersama Ibu," begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya. Mari kita foto bersama, boleh menggunakan reaction ya Bapak Ibu, dipersilahkan karena kita melalui virtual, gaya sebebas mungkin gitu ya. Kemudian boleh menggunakan reaction yang ada di Zoom. Oke baik, saya izin pandu. 3, 2, 1. Oke, boleh wakaf lagi mungkin ya, sign wakaf dengan W ya. Oke baik, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kamera dan juga Ibu Cici, kami ucapkan terima kasih kembali. Kemudian Bu Cici semoga lancar kegiatan pada hari ini. Amin amin ya Terima kasih Allah. sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini yang juga mungkin di tengah kesibukannya ya, bahkan ada postpone rapat ya Ibu ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu semua, alhamdulillah kegiatan kajian Biswak pada hari ini, sudah terlaksana dengan baik, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Nah Bapak Ibu semua, pada bisnis dan wakaf juga kami akan menampilkan, layanan kepada Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu jika ingin berwakaf. Kalau tadi sudah dimotivasi oleh Bu Cici untuk berwakaf, di mana wakaf adalah investasi kita, investasi di akhirat ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang selalu menyisihkan dana investasi di setiap bulannya begitu. Maka mari kita, berikan 2 dompet untuk investasi, yaitu investasi di dunia dan juga investasi di akhirat, yaitu wakaf. Terdapat ucapkan terima kasih dari petani Cianjur di kolom chat kepada Ibu Cici. Hatur nuhun Ibu Cici, barokallah telah memotivasi dan membuka mindset kita semua untuk menyiapkan jalan pulang yang lebih baik. Oke, mohon izin Kakak operator sepertinya QRIS-nya belum bisa ditampilkan. Oke, boleh diulang kembali mungkin? Ya. Baik Bapak Ibu, setelah ini kami akan memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin berwakaf di IPB, kami juga menyediakan QRIS atau platform untuk, pendanaan wakaf Bapak Ibu. Jadi dipersilakan Bapak Ibu untuk scan QRIS yang ada di, layar Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi juga sudah ditampilkan beberapa program dari wakaf IPB di awal, jadi Bapak Ibu, eee mungkin bisa mengetahui bagaimana, rincian dari program wakaf dan juga dana-dana Bapak Ibu yang, akan dialokasikan, begitu. Jika ada, yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai wakaf IPB, bisa menghubungi panitia dari wakaf IPB, begitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin Jumat berkah ya, Jumat pagi berkah, gitu. Untuk, scan QRIS, cukup, scan QRIS di layar Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa berwakaf di Jumat berkah yang mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir hingga akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sembari, QRIS tertampil mungkin, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah mengikuti kajian dari awal hingga akhir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan Bapak Ibu hari ini, lancar. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, marilah kita membaca doa kifaratul masjid secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saya Fitria Desrianti memohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam kata maupun perbuatan pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dari tim BPU Biswaf, dari Aksa Finansial Indonesia, kemudian dari teman-teman BLST, kemudian BPRS Botani, dan lain sebagainya. Terima kasih pada hari ini saya izin pamit dan mohon maaf untuk menutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Fitri, makasih Pala, makasih Terima semuanya. kasih Ibu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naufal, Pak Ala, dan seluruh panitia yang bertugas.